Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidani Hamadah, absen 36 dari kelas 11 2, dan saya adalah siswa SMA Negeri 2 Kota Tegal yang pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas PJOK yang membahas tentang HIV atau AIDS. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin seperti apa itu HIV, apa itu AIDS, faktor-faktor orang-orang yang terkena HIV itu apa, dan yang selanjutnya adalah tahap-tahap penyakit dari HIV dari tahap akhir hingga dari tahap awal hingga tahap akhir, dan yang terakhir adalah dan yang selanjutnya adalah pengobatan, dan yang terakhir adalah cara pencegahan kita untuk mengatasi tertularnya penyakit ini. Dan selamat menonton. Oke, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu apa itu HIV. Nah, HIV kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan seseorang yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi atau penyakit. Nah, sementara AIDS itu apa? AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah mencapai tahap akhirnya, yaitu tahap paling parah. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman, teman-teman, dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkotika. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV, jadi kita harus waspada mengenai hal-hal kecil seperti tidak menggunakan jarum suntik bekas orang, dan juga kita tidak terjerumus oleh pergaulan bebas yang menarik kita untuk melakukan hubungan bebas, hubungan intim yang tidak aman. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor resiko HIV dan AIDS kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi, antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa pengaman, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua adalah mereka yang sering membuat tato atau melakukan tinju. Dan yang ketiga adalah orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Dan yang keempat yaitu penggunaan narkotika dengan jenis suntik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak boleh menggunakan suntikan bekas, dan ini juga menggunakan narkotika jenis suntik itu, bahwa pada umumnya itu kita tidak boleh memakai narkotika sembarangan, ya guys. Terus yang terakhir adalah orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap. Apa itu tahap-tahap? Tahap-tahap penyakit HIV, mulai dari tahap awal hingga yang terakhir, yaitu AIDS. Nah, di tahap yang pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun di tahap ini. Nah, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Nah, terus ada timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot atau sendi. Nah, di tahap kedua lanjut, makin parah. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun, tapi virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh seseorang. Dan penularan infeksi juga bisa dilakukan pengidap kepada orang lain dan berlangsung hingga 10 tahun atau lebih di tahap kedua ini. Dan yang tahap ketiga, tahap terakhir. Jadi tahap-tahap dalam penyakit HIV itu ada 3, 1, 2, 3, dan yang ketiga itu adalah
AIDS itu sendiri. Daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Seseorang menjadi merasa lelah setiap saat dan juga sulit bernapas. Terus individu ini mengalami diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, dan terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan alat kelamin. Terus ada timbul bintik-bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, susah hilang. Dan yang terakhir adalah hilangnya nafsu makan seseorang. Nah, untuk cara pengobatannya apa nih? Nah, kita kan udah tahu kalau HIV atau AIDS itu belum memiliki pengobatan yang ampuh. Jadi para peneliti atau ilmuwan atau dokter itu belum menemukan cara ampuh untuk menyembuhkan penyakit ini. Tapi di salah satu situs yang saya buka itu ada, yaitu penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau biasa disebut ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Itu pengobatannya. Dan lanjut kita akan membahas tentang cara pencegahan kita untuk menangani atau mengantisipasi kita tidak tertular oleh penyakit yang mengerikan ini. Berdasarkan poin terakhir dari presentasi saya, yaitu adalah pencegahan kita mengenai virus atau penyakit HIV atau AIDS ini. Nah, yang pertama itu saat orang remaja seperti saya, itu kita nggak boleh terjerumus ke yang namanya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas tuh maksudnya pergaulan yang berkemungkinan besar menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak positif atau negatif, seperti hubungan seksual yang bebas, yang tidak aman juga. Nah, itu disebutkan di poin pertama, yaitu melakukan hubungan seksual yang aman. Jadi kita hubungan seksual ini bukan perkara gampang, namun ini perkara yang tidak boleh kita remehkan. Dan yang kedua adalah menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, secara umum memang penggunaan obat-obatan terlarang tuh emang udah labelnya terlarang ya. Jadi emang notabene nggak bagus buat kita. Nah, yang ketiga adalah melakukan sunat untuk pria. Betul, pria harus melakukan sunat. Kalau tidak, berkemungkinan mereka kurang sehat bagian kelaminnya. Dan yang terakhir adalah menghindari penggunaan jarum suntik bekas orang. Ya, tentu saja jarum suntik yang sudah memasuki tubuh seseorang akan berkemungkinan untuk menarik penyakit-penyakit bekas dari orang yang sudah dimasuki jarum suntik tersebut. Kita tidak tahu bahwa orang tersebut memiliki penyakit HIV atau tidak. Jadi alangkah baiknya kita mengantisipasi dengan cara menghindari penggunaan jarum suntik yang bekas seseorang. Dan kalau orang ingin melakukan suntik, seharusnya memakai jarum suntik yang sudah steril. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya memiliki perkataan yang tidak mengenangkan bagi pemirsa. Mohon dimaafkan. Saya Sidani Hamadah, siswa kelas 11-2 dari Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tegal, dan saya absen 36, mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah mau melihat video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.